Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang TB paru atau TBC ya bersama dengan Dr. Bella dan juga Dr. Putri Santri. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih untuk penjelasan slide dari Dr. Bella. Jadi tadi sampai mana, Dok? Tadi kita udah bahas sampai alur-alur gimana jadi terkonfirmasi ya, tapi ini juga ada yang buat anak-anak ya. Kenapa? Karena untuk anak sendiri Beda ya alurnya kalau anak ya? beda. Jadi beda alur dan tesnya pun beda gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang tua yang, lah kok anak saya nggak dicek dahaknya gitu ya. Karena untuk pemeriksaan anak-anak ya, kalau misalnya pertama memang dahaknya, tapi dahak itu tadi ya nggak semua fasilitas kesehatan itu punya gitu. Apalagi yang daerah terpencil. Nah, jadi kalau misalnya memang di dahaknya itu sudah positif, sudah bisa dikatakan dia ini TB anak yang positif dan bisa dikasih terapi OAT lanjut. Tapi kalau misalnya di sana TCM-nya atau tes dahaknya itu dia negatif atau memang tidak ada pemeriksaan TCM itu, maka akan dilakukan yang namanya tes uji tuberkulin. Jadi nanti anaknya akan dikasih bakteri yang sudah dimatikan dimasukkan ke dalam bawah kulit ya, itu akan disuntikkan, nanti dilihat 3-5 hari itu akan dilihat apakah akan menyebar atau tidak di bawah kulit. Seperti itu. Kalau misalnya memang dia menyebar pada tes uji tuberkulin itu juga sudah bisa menjadi salah satu scoringnya juga di TB anak. Karena untuk TB anak itu kita punya namanya scoring TB. Jadi ada gejala-gejalanya, batuk, demam, berat badan tadi, terus juga uji tuberkulinnya itu akan dilihat. Dan apakah dia punya riwayat dengan kontak TB paru di keluarga atau di orang sekitarnya, itu juga perlu dicari. Makanya ada perbedaan antara TB anak maupun TB dewasa. Berarti kayak skin test gitu ya, dokter ya? Betul, nanti akan dilihat benar di bawah kulit juga, mirip skin test. Tapi dia nggak boleh disentuh gitu ya, nanti dia dikasih lingkaran. Itu berapa lama? Itu biasa 1 minggu, 5-7 hari, didiamin dulu, baru nanti dicek gitu. Nah, ini yang paling penting ya adalah pengobatan TB. Kenapa kasus TB ini nggak berhenti gitu di Indonesia? Karena sebenarnya pengobatannya ini yang kurang patuh terhadap pengobatan. Kalau misalnya memang kita patuh terhadap minum obat, ini bisa sembuh. Yang kata dokter Putri tadi, kalau kita patuh minum obat, kenapa juga males gitu minum obat? Karena obatnya pun sangat banyak ya. Obatnya banyak, terus stripnya juga banyak. Tapi kalau misalnya pun tetap patuh dan ikut mengikuti dokter tanpa juga penyembuhan dari obat TB itu kalau penelitian belum ada ya obat herbalnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah diberikan dari obat paketan TB seperti ini dalam satu kotak biasanya dari di puskesmas pun ada, ini harus diikutin dan dipatuhin seperti itu. Nah, ada juga yang bilang kenapa obat saya nggak yang kayak paketan kayak gini gitu ya. Kan ada namanya ini satu strip itu udah tergabung dari 4 obat TB gitu ya. Ada juga yang terpisah-pisah jadi 4 buah gitu. Itu juga sebenarnya sama aja. Yang menilai pemberian obat TBC-nya juga itu terlihat nanti dari faktor-faktor lainnya. Misal apalagi kalau misalnya kita udah ke spesialis paru ya, nanti dilihat efek samping dari obat TB. Karena efek obat TB ini juga sangat banyak gitu. Nah, untuk pengobatan TB sendiri ada 2 kategori ya. Kategori yang pertama itu diberikan kepada pasien baru TB paru yang BTA-nya positif, yang tadi ya pengecekannya tadi, dan pasien TB paru yang BTA-nya negatif tapi ronsennya positif. Nah, nanti akan dilihat pengobatannya di tahap awal. Jadi obatnya ini diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Selanjutnya akan ada tahap lanjutan, jadi obatnya ini diminum 3 kali seminggu selama 4 bulan gitu. Makanya perlu kontrol, kenapa? Karena itu tadi kayak pengobatan awalnya itu setiap hari, nanti pengobatan tahap lanjutannya 3 kali aja minumnya selama 4 bulan terakhir, seperti itu. Atau kategori 2 ini diberikan kepada pasien yang TB BTA-nya positif yang telah diobati sebelumnya. Jadi yang pasien yang termasuk pasien kambuh atau pasien yang gagal pengobatan dan pasien-pasien yang memang putus obat tadi, itu akan dimasuk langsung ke kategori 2
seperti itu. Dan obatnya pun juga berbeda ya. Jadi di tahap awal obatnya diminum setiap hari selama 3 bulan, ditambah dengan ada suntikan. Nanti biasanya ada suntikan streptomycin ya selama 2 bulan. Nanti tahap lanjutnya akan minum obatnya sama 3 kali seminggu selama 5 bulan gitu. Jadi memang panjang pengobatannya dan memang harus teratur. Harus Ya. banyak sabar ya. Betul. Kalau lagi kena TB paru karena Nah. obatnya banyak dan itu harus diminum secara Minum setiap teratur. hari dan teratur. Nah, gimana cara minum obatnya gitu ya? Karena banyak juga nih yang pemirsa atau yang datang ke kita itu nanya, emang kayak ini obat sebanyak ini nih dimakan semua, Iya, gimana betul. cara minumnya gitu ya? Obatnya udah warna bungkusnya ada yang merah lagi ya kan? Nah, jadi diminumnya itu harus di depan PMO. Apa itu PMO? Pengawas minum obat. Oke. Ya, terus selanjutnya yang kedua, minum obat dalam keadaan perut kosong karena obat-obat TB ini dia lebih bagus diabsorpsi di dalam tubuh itu pada saat keadaan perut kosong. Oh, berarti sebelum makan. Betul, sebelum makan. Diminum setiap hari selama 2 bulan, tadi ya ini sesuai anjuran ya, dan dilanjutkan diminum 3 kali dalam 1 minggu selama 4 bulan. Obat harus diminum secara teratur lengkap sesuai waktu yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan. Lengkap dan teratur, misalnya kita udah pasang alarm nih, diminumnya itu misalnya jam 9 pagi, besok jam 9 pagi, besoknya lagi jam 9 pagi. Jadi Continue nanti seperti itu. iya, lebih bagus seperti itu, teratur. Jadi nggak tumpang tindih gitu ya. Nah, dan ini biasanya ini juga akan diingatkan kepada si PMO tadi atau Iya. pengawas minum obat begitu. Dan jangan berhenti minum obat sendiri kecuali atas perintah dokter atau petugas kesehatan. Oke. Nggak boleh misalnya kayak hari ini males minum, terus besok tiba-tiba ya nggak apa-apa deh besok minumnya 2, itu Iya. nggak boleh. Karena emang ini harus teratur minumnya Iya, iya. setiap hari ya. Nah, ini yang harus juga menjadi penting ya, namanya adalah PMO atau pengawas minum obat. Siapa nih yang jadi pengawas minum obat? Yang paling dekat dengan pasien, yang selalu bisa mengingatkan pasien akan pentingnya pengobatan ini. Boleh satu rumah atau misalnya anak suami istri atau anaknya gitu ya. Yang penting dia harus mengawasi karena tugasnya selain mengawasi juga harus mendukung dan memotivasi supaya obatnya itu diminum secara teratur dan sampai selesai. Yang kedua, mengingatkan pasien untuk periksa lagi dahak ulang sesuai dengan jadwal. Ya, dan ketiga memberikan penyuluhan kepada anggota keluarga lainnya. Intinya pada TB selain pasiennya sadar untuk minum obat, kita juga perlu ada pengingatnya istilahnya ya. Itu adalah pengawas minum obat. Oke, nah Begitu. ini kan ada pengingat pasien untuk periksa dahak ulang nih sesuai jadwal. Nah, untuk periksa dahak ini sendiri dokter itu berapa kali sih sebenarnya? Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Bentar ya. Nah, ini dia. Jadi nanti ada juga pemantauan kemajuan pengobatan pada pasien-pasien ini ya. Nanti dilakukan melalui 3 kali pemeriksaan ulang dahak. 3 kali. Ya, betul. Dengan mikroskop ya. Nanti dahaknya itu diambil sebanyak 2 kali setiap pemeriksaan. Yang pertama akhir tahap awal pengobatan. Selanjutnya akhir bulan kelima pengobatan. Udah mau selesai nih pengobatannya. Bulan kelima kita udah sama di akhir pengobatan. Oke, 3 kali ya berarti ya. Betul, Dari makanya- awal, tengah sampai ke terakhir. Ke terakhir supaya pasti apakah ini benar-benar sembuh, sudah tuntas pengobatannya atau belum, seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan itu apa ya kalau misalnya orang-orang pada minum obat gitu ya. Jadi emang ada beberapa pasien yang malas minum obat itu karena ini, ada efek samping dari OAT itu. Oh, obatnya ada efek sampingnya dong. Betul. Jadi banyak sekali obat anti TB ini yang bikin orang tuh jadi cemas gitu ya. Yang pertama adalah biasanya warna urinnya itu atau kencingnya itu kemerahan. Merah dia kayak keluar darah gitu. Padahal sebenarnya itu adalah efek obat, salah satu obat dari TBC itu. Nah, kadang-kadang kalau pasien itu datang udah curhat nih, dok kok kencingnya merah, saya takut nggak mau lagi minum obat. Itu udah ketakutan sendiri, padahal memang itu adalah efek samping obat. Yang kedua biasanya di tahap awal itu pasiennya ngerasa tidak nafsu makan karena mual atau sakit perut. Ya, karena tadi biasanya kan dia harus perut kosong dulu. Ada beberapa memang mungkin yang sudah punya penyakit lambung sebelumnya, itu akan merasa lebih mual minum obatnya. Dan baunya juga agak kurang enak ya, saya udah pernah Bau cium. obatnya Iya, gitu. bau obatnya. Terus ada juga yang gatal dan kemerahan pada kulit, gangguan penglihatan, tuli ya, terus gangguan keseimbangan atau linglung, nyeri-nyeri sendi, dan yang juga membuat orang jadi cemas adalah kuning pada mata atau kulit. Ini yang paling sering juga gitu. Jadi
sebenarnya pemirsa nggak perlu takut dengan efek samping dari OAT ini ya, dan jangan berhentikan tiba-tiba. Tapi yang diperlukan adalah datang untuk kontrol. Kenapa kok kayak gini, ada efeknya gitu ya dari obat anti TB ini. Nanti akan diperiksa dan dievaluasi obat mana nih yang membuat pasiennya bisa menimbulkan efek samping dan akan diganti dan jangan di stop terlebih dahulu. Oke, kita mau jadikan dulu ya dokter ya, nanti kita lanjutkan kembali tentunya tentang penjelasan efek samping dari obat TB Faro ini. Nah, kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu.